Hai semua, kembali ke edisi Red and Review One Brand. Dan kali ini adalah untuk brand Glad to Glow. Gue sering ditanya tentang brand satu ini, kayak Mel, Glad to Glow bagus gak sih? Paling bagus yang mana? Bagus yang itu, bla. Jadi iya, berhubung gue ada lumayan banyak produk Glad to Glow, jadi sekalian aja gue read dan review di satu video ini. Gue bakal bikin timestamp, kok kalian mager untuk nonton satu video ini full. So ya, langsung aja kita ke read and reviewnya. Pertama gue mau bahas cleansing balm mereka. Kalian tahu gue tuh pecinta oil based cleanser, dan gue selalu mencoba untuk cari oil based cleanser yang harga affordable tapi bagus. Dan ini saudara-saudara, rate-nya 5 dari 5. Pertama, ini cuma 40 ribuan. Dan ini bukan pertama kalinya gue coba cleansing balm under 50 ribu. Dan sejauh ini yang gue coba yang di bawah 50 ribu itu pasti antara bikin gue jerawatan, atau ada residu, atau bersihin itu kurang bagus. Sedangkan Glad to Glow ini tidak. Ini kemampuan bersihnya bagus, termasuk untuk make up maskara yang waterproof, walaupun emang perlu waktu lebih lama sih untuk dilumerkan. Dan ini tuh nggak ada residu sama sekali, nggak bikin kering, dan nggak bikin gua jerawatan atau komedoan atau breakout. Kayak nggak ada efek negatif selama gua memakai ini. Teksturnya juga enak, jadi teksturnya itu kayak sorbet sih menurut gua. Teksturnya oke, ngebersihinnya oke, nggak bikin perih, nggak ada residu, nggak bikin gua breakout semacamnya. Tapi tadi ada kekurangan. Kekurangannya adalah ini tuh ada aroma semangka. Tentu aja ini namanya watermelon cleansing balm. Cuman gue pribadi kurang suka dengan aroma semangka karena kayak manis, dan gue pribadi kurang suka aroma manis buah gitu. Terus ini kemasannya kecil. Travel friendly sih, tapi gue harap Glad to Glow ada keluarin size yang lebih besar. Ya gue tahu kalau misalnya emang lebih besar mungkin bakal lebih mahal juga, cuman ya please gedein size nya, ini bagus. Oke, next, sekarang kita ke Real Mugwort Acne Control Clay Mask. Ini masker mugwort dengan tujuan untuk redain jerawat, dan Glad to Glow bukan brand pertama yang keluarin masker seperti ini. Overall gue bakal kasih rate 4 dari 5. Pertama, tentu aja ini harga terjangkau banget dan isinya tuh tergolong banyak menurut gua. Jadi kayak pasta gitu dan cukup kental, kan pakai dikit aja tuh udah cukup, jadi bakal lama habisnya. Ini tuh maskernya nggak ada scrub sama sekali, jadi ya halus aja gitu, dan bukan tipe clay mask yang ngeringin banget. Jujur pas gua pakai ini tuh gua nggak ada ekspektasi sama sekali, kayak gua mungkin mikirnya ini tuh ya udah masker gitu loh, mungkin paling bikin wajah slightly lebih cerah or something gitu kan. Tapi gue ambil foto before after setelah 15 menit pemakaian, kan bisa lihat kemerahan gue tuh jadi jauh lebih mendingan. Kalau misalnya untuk kalemin jerawat sih gue pribadi kurang merasakan, dan menurut gue pribadi untuk ukuran clay mask ini tuh kurang deep cleansing. Masker ini tuh lebih untuk kalian yang kulitnya gampang merah-merah, kayak pengen lebih kalem gitu, dan juga pengen masker yang gak bikin kulit kering. Next gue bakal bahas Centella and Acne Serumnya. Jadi klaim dari serum ini tuh tentu aja untuk mengatasi jerawat, kemerahan, ya those things. Dan overall gue bakal kasih rate 4,5 dari 5. Oke, langsung aja gue kasih before afternya, karena kalian pasti nunggu-nunggu ini. Dan yes, ini tuh bantu buat clearin beruntusan dan jerawat. I would say untuk harganya ini tergolong bagus untuk hasil seperti tadi. Gue juga suka sama kemasannya karena pump, jadi higienis, dan teksturnya sendiri tuh enak, gel yang ringan, gak greasy, dan gak bikin perih. Kenapa bukan 5 dari 5 Matt kalau misalnya emang bagus dari segi tekstur dan hasil? Karena menurut gua pribadi nilai poinnya itu ada di harga, dalam artian ini tuh hasilnya itu melebihi harga, yaitu 50 ribuan kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya harga 100 ribuan, gue mungkin bakal biasa aja. Dan gue masih jerawatan pas pakai serum ini, jadi kayak enggak totally mencegah jerawat gitu loh. Kayak power serum ini dalam mengatasi jerawat atau beruntusan itu nggak nyampe 10.
mungkin kayak 7 atau 8 tapi nggak nyampe 10 gitu powernya. Jadi gitu sih, tergantung konteks, tapi tetap aja ini tuh serum jerawat yang bagus. Bisa untuk kulit oily karena nggak bikin makin berminyak, dan juga nggak bikin kering untuk dry skin karena melembabkan. Masih di line Centella Glad to Glow, sekarang gua mau bahas moisturizernya. Seperti yang bisa lihat, ini tuh gel moisturizer dan ada kandungan Centella, allantoin gitu-gitu ya, emang untuk soothing. Kalau ini gue bakal kasih rate 5 dari 5. Kenapa? Karena gue nemu kekurangannya. Hanya dengan pakai moisturizernya aja tanpa serum bla bla bla, jerawat gue jadi kaleman dalam seminggu doang. Itu impresif sih menurut gue untuk moisturizer dengan harga segini. Ini melembabkannya juga bagus, gak bikin makin berminyak, justru bantu kontrol minyak, berasa ringan kayak pakai air karena teksturnya. Jadi teksturnya itu gel, ya kan, bisa lihat ya, ringan banget kayak air, berasa nggak pakai apa-apa. Kalau kalian cenderung berminyak pasti suka, dan ini tuh hasilnya emang sedikit basah di awal, tapi lama-lama jadi matte gitu. Untuk gue yang oily kombinasi, yang kadang suka kering di pipi, ini tuh masih enough. Cuman kalau kalian kering kulitnya mungkin kurang berasa hidrasinya. Jadi saran gue sih mungkin mix pakai oil gitu biar lebih nampol moisturnya. Dan gue mencoba mencari kekurangan atau celah gitu dari moisturizer gel ini, tapi gue nggak nemu. Karena kan ini tuh ditujukan untuk kalian gampang jerawatan, dan kayak rata-rata yang gampang jerawatan itu kan cenderung berminyak. Jadi kan pasti pengennya itu moisturizer gel yang ringan kayak air dong. Dan yes, ini tuh memenuhi kriteria tersebut. Jadi gue belum menemukan kekurangannya sama sekali. Kayak kalamin jerawat iya, nggak greasy, nggak lengket, nggak perih, hidrasinya itu oke, dan ringan seperti air. Jadi ya 5 dari 5. Nah, Glad to Glow juga ada moisturizer lain, yaitu blueberry moisturizernya. Ini tuh produk Glad to Glow pertama yang gua pakai, dan overall I guess ini tuh rate-nya 3 dari 5. Ini tuh teksturnya enak ya, creamy gel yang pas kalian baurin tuh kayak pakai air. Sekali lagi ini tuh ringan banget dan matte finish, gak berasa greasy, gak lengket, pokoknya ringan seringan air. Ini juga ada efek untuk jerawat, ini tuh hasil dalam 2 minggu, tapi jadi enggak secepat Centellanya. Cuman kenapa 3 dari 5? Karena ini tuh ada 5 tipe ceramides. Jadi harusnya menurut gua pribadi, ini tipe moisturizer yang kasih hidrasi intense for dry skin, pokoknya untuk yang punya masalah dengan skin barrier gitu loh. Cuman ini tuh hidrasinya kurang intense, karena ini tuh finishnya mirip-mirip dengan Centella gelnya, yang dimana lebih oke untuk oily skin gitu. Tapi kalau dari perspektif lain ya, kalian mungkin cenderung berminyak dan pengen cari melembab dengan ceramides tapi mau yang ringan. Nah, ini tuh opsi yang tepat. Jadi makanya gue masih kasih rate 3 dari 5. Karena nggak jelek gitu loh. Ini tuh bagus, enak dipakai. Tapi kok kalian mengincar kayak hidrasi intens untuk kulit kering, mungkin kurang tepat sih. Itu lebih oke untuk kalian cenderung berminyak atau normal gitu loh menurut gua pribadi. Oke, sekarang kembali lagi ke Centella line Glad to Glow, yaitu acne spotnya. This is so tiny. Ini kayaknya acne spot terkecil yang pernah gua pakai. Overall ini tuh rate-nya 3 dari 5. Kenapa? Nah, ini dia hasilnya dalam semalam. Jadi jerawat gue tuh lebih kaleman lah, udah nggak ada matanya dan jadi lumayan. Tapi ini tuh kurang efektif untuk jerawat yang mendem, dan untuk jerawat yang lumayan besar tuh lama hasilnya, kayak kurang signifikan. Padahal kalau misalnya pakai acne spot tuh kan maunya yang cepet gitu loh. Gue pribadi sih nggak apa-apa pakai acne spot yang perih tapi cepet hasil dalam semalam. The good news is ini tuh nggak perih sama sekali, hasilnya itu transparan, light, ringan, kayak nggak pakai apa-apa, kayak no cemong. Cuman sekali lagi itu masalah preferensi ya. Gue pribadi mau acne spot yang kayak pakai acne spot feels-nya, you know, kayak berasa lengket gitu di area yang pakai acne spot, atau kayak ada warna untuk menandakan gue pakai acne spot. Sedangkan ini tuh kayak pakai moisturizer gitu loh, saking ringannya. Kayak lu berasa nggak pakai acne spot,
Jadi gue kayak mikir, ini tuh gue beneran pakai acne spot di tempat jerawat gak sih? Gue gak bakal sebut itu kekurangan karena kan ini masalah preferensi ya. Gue pribadi emang suka acne spot yang kayak berasa pakai acne spot konvensional gitu loh. Sedangkan ini enggak, makanya gue kasih rate 3 dari 5 karena ini tuh gentle, gak bikin perih, super nyaman dipakai, no cemol, ada hasilnya walaupun lambat. Jadi emang ditujukan untuk kalian yang mau acne spot gentle. Oke, ini produk terakhir dan tentu aja yang paling laku dari Glad to Glow yaitu sunscreennya. Gue pernah bahas ini di monthly likes and dislikes dan singkatnya kalian tahu ini tuh 5 dari 5. Sempurna, nggak ada kekurangan, please kalian wajib beli titik. Gue suka sama kemasan yang pump jadi higienis, terus teksturnya itu gel yang super ringan kayak nggak pakai apa-apa. Sekali lagi nih kayak literally sunscreen ternyaman, teringan yang pernah gue coba dan gak ada white cast, gak perih di mata dan bantu kontrol sebum juga. Kayak literally memenuhi semua kriteria sunscreen yang bagus. Ini juga SPF-nya tinggi, PA-nya tinggi, brand dia bisa proteksi bagus, kayak serius kekurangan cuma satu, yaitu please gedein size-nya. Ini cuma 30 ribuan, kan nggak ada alasan untuk gak beli. Di antara semua Glad to Glow, ini wajib kalian beli sih menurut gue, serius bagus banget. Saya suka, kalian masih pelajar atau pengen kayak cut budget sih kayak kalian gak mau beli skincare yang ratusan ribu, ini opsi yang bagus, enggak murahan sama sekali, beneran ngefek. Atau juga diikuti cenderung acne prone. Saya aja sudah aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di tugas selanjutnya. Dadah.